warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah metodologi keperawatan, yaitu Ibu Nurse Tetiana Siregar SKep MMMKep, Ibu Nurse Indah Permatasari MKep, Ibu Nurse Oksita Barbara MN, Ibu Desak Nyoman Siti SKP Mars PhD, dan Bapak Dr. Sirajudin Nor SH MKes. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat walafiatlah kami dari kelas C dapat menyelesaikan tugas video roleplay. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Ulida dengan NIM 2110701089 selaku pembawa acara pada video kali ini. Pada video kali ini, kami dari kelas C D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, Angkatan 2021 akan menampilkan video roleplay tentang menegakkan diagnosa aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Untuk selengkapnya adalah sebagai berikut. Kasusnya adalah seorang remaja wanita mencoba bunuh diri dengan meminum banyak alkohol. Karena ia mengatakan bahwa dirinya telah mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Ia juga terlihat sangat ketakutan, selalu menyalahkan dirinya sendiri, dan mengalami stres yang sangat parah. Dan ia juga mengatakan bahwa kurangnya dukungan dari keluarga maupun orang terdekatnya. Ia juga mengeluh suka haus, berat badannya turun selama 1 bulan, yaitu turun 2 kg. Mukosa mulut kering, turgor kulit lebih dari 5 detik, dan di bagian kaki beresiko ada luka, namun ia tidak pernah merasakan nyeri sekalipun. Dilihat dari kondisi, ia terdapat luka di ekstremitas bawah yang mengalami epidermis dan dermis pada kulit. Ia juga tidak nafsu makan karena mual. Setiap makan hanya 3 sendok makan. Hemoglobin saat ini adalah 3 gram per dl. Ia juga melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah 150/95 mm air raksa, nadi 122 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tinggi badan 165 cm, dan berat badan 48 kg. Perawat junior, yaitu perawat Naomi, hendak melakukan pengkajian kepada pasien Bella. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bella. Selamat pagi Yesus. Perkenalkan, saya perawat Naomi yang bertugas dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Bella ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan Bella menjawab pertanyaan selagi saya mengecek tanda-tanda vitalnya ya. Tujuannya untuk mengetahui diagnosa keperawatannya dan dapat merencanakan tindakan keperawatan selanjutnya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Bella bersedia? Bersedia, Sus. Baik, mau dipanggil Ade atau Kakak ya? Ade, Sus. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahirnya, Dek? Nama saya Bella Inianista, 5 Juli 2003. Baik, sudah sesuai dengan bulan identitasnya ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya, Bella. Perawat Naomi pun melakukan pengkajian tanda-tanda vital dengan mengukur tekanan darah, respirasi, nadi, dan suhu sambil mengajak pasien Bella mengobrol. Hari ini gimana nih perasaannya, Bella? Hari ini saya lumayan enakan, tapi saya nggak nafsu makan. Saya juga mau padahal baru makan 3 siang. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, saya periksa dulu ya tanda-tanda vitalnya. Baik, tadi kan saya udah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya deh ya. Terus yang saya dapat itu nadi ada 122 kali per menit, tekanan darahnya 150/95 itu di range yang lumayan tinggi ya tekanan darahnya. Respirasinya 24 kali per menit, suhunya 37,5
Terus dari riwayat yang saya lihat juga berat badan adik itu 48 kilo ya, dengan tinggi 165. Terus juga saya tadi udah mengecek tubuh kulit adik itu baliknya agak lama, dan dari hasil yang saya dapatkan itu bisa disimpulkan bahwa adik itu mengalami dehidrasi dan kurang berat badan. Jadi selain mual, ada hal lain kayak yang adik rasakan? Saya sering merasa usus, berat badan saya juga udah turun 2 kilo dalam sebulan. Baik, nanti kita atasi ya dehidrasi dan kebutuhan gizi adik bersama-sama. Dari yang saya lihat tuh muka adik tampak lelah. Kenapa? Tidurnya bagaimana semalam? Hidup saya kurang enak terus semalam. Apa ada yang dipikirkan? Iya sus, ada yang saya pikirkan. Oh gitu, apa mau bercerita kepada saya? Pasien Bella tanpa ragu menjawab pertanyaan dari perawat Naomi, dan sikap pasien Bella tanpa ketakutan melihat orang tuanya. Tidak apa-apa sus. Beneran, Bella mau cerita kepada saya atau Bella mau cerita kepada saya secara empat mata saja? Boleh sus. Baik Bella, nanti apapun yang diceritakan oleh Bella, saya akan jaga kerahasianya ya. Saya akan meminta keluarga Bella untuk keluar terlebih dahulu ya. Perawat Naomi menghampiri keluarga pasien untuk memintanya keluar ruangan sebentar untuk melakukan pengkajian lebih lanjut kepada pasien Bella. Maaf Ibu, untuk keperluan pengkajian lebih lanjut, mohon maaf Ibu harus keluar dulu ya. Saya akan berbicara empat mata dengan Bella. Perawat Naomi dan pasien Bella pun memposisikan badannya dengan nyaman untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana? Bella kenapa? Tapi suster janji ya, suster jangan bilang siapa-siapa, cuma suster aja yang boleh tahu. Iya, seperti yang suster sudah bilang tadi, semua yang Bella katakan akan suster jaga kerahasiaannya. Jadi gimana? Bella kenapa? Apa yang mau diceritakan? Saya baru pelecehan pacar saya sus. Saya takut, saya merasa bodoh dan gak berguna lagi. Harusnya waktu itu saya nggak usah nyamperin pacar saya. Keluarga saya juga udah gak mendukung, teman-teman saya juga ngejauhin saya semua. Mendengar cerita pasien Bella, perawat Naomi pun mengusap bahu pasien Bella guna menenangkannya, karena sikapnya yang sudah tidak tenang lagi sambil meremas-remas tangannya. Saya mau mandi aja sus, saya merasa udah gak berguna lagi di dunia ini. Pasti berat ya jadi Bella tidak bisa menceritakan hal ini ke orang lain. Yang Bella lakukan dengan menceritakannya ke saya sudah tepat kok, menceritakannya kepada tenaga kesehatan. Selanjutnya kita ceritain Bu, dijelaskan bagaimana yang Bella rasakan, kenapa Bella merasa tidak berguna. Hidup saya udah gak berguna lagi sus, saya banyak menyusahkan dan mempermalukan keluarga serta orang-orang terdekat saya. Wajar Bella merasakan hal itu, tapi tidak boleh bersedih terlalu lama ya dan menyalahkan diri sendiri. Yang harusnya malu itu bukan Bella sebagai korban, tapi pelaku yang melecehkan Bella. Sekarang Bella ikutin instruksi suster ya. Perawat Naomi menenangkan pasien Bella dengan menggunakan teknik tarik nafas dalam. Tarik nafasnya, tahan, lalu hembuskan pelan-pelan. Kita ulangi lagi ya, tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Sekali lagi ya Bella, tarik nafasnya, tahan, lalu hembuskan. Nah, perawat Naomi mengalihkan pertanyaan-pertanyaan untuk pasien Bella. Bagaimana, apa sudah lebih enakan? Oh iya, suster lihat kok kaki ada lecet atau sepatu yang digunakan nyaman? Nyaman kok sus, cuma emang agak kekecilan. Kalau kekecilan kenapa masih dipakai? Soalnya saya suka sepatu itu sus. Oh seperti itu ya, apa ada merasa nyeri saat pakai sepatunya? Enggak kok. Walaupun ada yang tidak merasa nyeri saat menggunakan sepatunya, lebih baik diganti aja ya deh sepatunya, jangan digunakan lagi. Karena walaupun tidak merasa nyeri, itu bakal memperparah luka adik. Iya sus. Baik adek, apa ada keluhan lain lagi yang dirasakan? Enggak ada sus. Oke, jadi kalau udah tidak ada keluhan lain yang dirasakan, nanti akan suruh temani untuk menjelaskan kepada keluarga adik ya. Suster akan mengenalkan keluarga adik terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan pengkajian, perawat Naomi menemui keluarga pasien Bella
untuk kembali ke ruangan dan membuat kontrak kepada pasien Bella dan keluarganya. Kepada keluarga Ibu Bella, silakan masuk. Baik Bella dan Ibu, karena saya sudah selesai melakukan pengkajian, nanti saya akan kembali lagi ke tempat saya di nursery station terlebih dahulu ya. Nanti pukul 11, nanti saya akan datang lagi kembali untuk menjelaskan permasalahan dan diagnosa yang telah saya buat ya Bu. Terima kasih. Perawat Naomi keluar dari ruangan pasien Bella dan hendak melakukan penegakan diagnosa keperawatan dengan cara prioritaskan diagnosa keperawatan. Namun, kurangnya pengetahuan dalam penegakan diagnosa keperawatan, perawat Naomi pun menghampiri perawat senior yaitu perawat Siva untuk menanyakan cara bagaimana menegakkan diagnosa keperawatan serta menentukan prioritasnya. Selamat pagi Kak, pagi Dek. Silakan duduk, ada apa? Kak, di sini saya mau minta bantuan untuk cara menegakkan diagnosa keperawatan. Boleh minta waktunya Kak? Boleh. Apa kamu sudah mengumpulkan datanya serta melakukan pengkajian terhadap pasien? Sudah Kak. Nah, setelah kamu mengumpulkan datanya, nanti kamu kelompokkan ya data tersebut menjadi dua, yaitu data objektif dan juga data subjektif. Oh, data subjektif itu yang berdasarkan keluhan pasien dan data objektif itu yang berdasarkan pemeriksaan fisik ya Kak? Iya, betul sekali. Kamu bagi dua ya datanya, atau juga disebut data fokus. Oh, seperti itu. Selanjutnya apa yang harus dilakukan Kak? Lalu kamu harus menganalisa data tersebut. Apakah data tersebut merujuk ke potensial atau resiko, ataukah pasien membutuhkan promosi kesehatan saja? Oh, gitu ya Kak. Kalau di buku Nanda kita bisa melihat di bagian mananya ya Kak? Nah, kalau memakai buku Nanda, kita bisa lihat di bagian domain ini ya. Oh gitu ya Kak. Oke deh, udah ketemu. Selanjutnya kita harus apa nih Kak? Kamu bisa mencari diagnosa yang cocok sesuai dengan tanda gejala yang sudah kamu temukan. Nah, yang pertama itu kamu lihat dari definisinya sesuai tidak dengan keluhan pasien. Nah, yang kedua itu dilihat dari tanda gejalanya sesuai tidak dengan batasan karakteristik. Nah, yang ketiga itu kamu lihat dari permasalahan pasien sesuai tidak dengan faktor yang berhubungan dengan hubungan ini. Oh gitu ya Kak. Hati-hati. Terus apa masih ada tahap selanjutnya Kak? Nah, masih ada nih, kamu harus menyusun diagnosa sesuai prioritasnya menurut hierarki Maslow, kecuali untuk kasus kegawat daruratan ya, itu menggunakan prioritas yang mengancam jiwa. Oh seperti itu ya Kak. Oh, untuk cara menuliskan diagnosanya berbeda-beda ya Kak. Itu gimana ya? Nah, untuk menuliskan diagnosa itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu diagnosa aktual, ditulisnya itu masalah berhubungan dengan etiologi dan ditandai dengan tanda gejala. Yang kedua itu diagnosa risiko, penulisannya masalah ditandai dengan faktor karena tidak adanya tanda dan gejala. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu diagnosa promosi kesehatan atau sejahtera, penulisannya masalah ditandai dengan tanda gejala. Apakah kamu sudah mengerti? Mengerti Kak. Wah gitu ya. Ternyata mudah ya cara menegakkan diagnosa keperawatan. Makasih ya Kak atas sarannya. Iya. Setelah perawat Naomi mengerti apa yang telah dijelaskan oleh perawat Siva, ia pun langsung mengaplikasikannya untuk membuat diagnosa pasien Bella. Berikut data hasil pengkajian yang sudah perawat Naomi kelompokkan menjadi data subjektif dan data objektif. Berikut adalah data yang sudah dianalisis dan dikelompokkan menurut permasalahannya oleh perawat Naomi. Berikut adalah diagnosa yang sudah ditegakkan oleh perawat Naomi menurut jenis diagnosanya. Selamat siang adik. Baik, Bella di sini Suster akan menyampaikan permasalahan yang dialami setelah dilakukan pengkajian tadi pagi ya. Jadi hasilnya itu adik mengalami kekurangan volume cairan. Jadi kedepannya saya sarankan adik untuk perbanyak minumnya agar tidak dehidrasi ya. Terus selanjutnya juga adik mengalami trauma akibat pelecehan yang dirasakan oleh adik dan terjadi di adik ya. Dan yang terakhir ada risiko kerusakan kulit adik karena adik mau menggunakan sepatu yang kekecilan ya.
Untuk hari ini gimana Bella minumnya? Apakah sudah banyak? Enggak, sus, hari ini saya cuma minum siang aja. Oh begitu. Kalau makannya gimana? Enggak juga, soalnya saya nggak makan semua, badan saya juga lemas. Seperti itu ya, tapi saya sarankan untuk minumnya ditambah lagi ya. Terus untuk makannya juga walaupun mual, tetap harus masuk ya makanannya walaupun sedikit, tapi dicoba lagi sering-sering gitu ya, biar perutnya nggak kosong Bella. Baik, sus. Untuk selanjutnya apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak ada, sus, sudah mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, nanti kalau Bella butuh bantuan saya, bisa dipencet aja ada bel di sini ya. Nanti saya atau rekan saya akan menghampiri Bella untuk membantu Bella ya. Baik, sus. Baik, saya pergi dulu ya Bella ya. Demikianlah video roleplay tentang menegakkan diagnosa aktual, resiko, dan promosi kesehatan dari kami kelas C. Semoga bermanfaat untuk semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.